Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda, masa lalu tidak dapat menentukan masa depanmu. Ada sosok legendaris di Venezuela bernama Arnaldo de Armas. Dia di bawah kandidator Venezuela berhasil mendirikan perusahaan media dan kemudian menjadi raja media surat kabar. Armas lahir dari keluarga sederhana. Semasa kecil keluarganya mempunyai 11 orang anak. Ibunya seorang janda dan setiap pagi dia berjualan koran di pinggir rel kereta api. Dia mengambil koran dan menjual di sepanjang rel. Bahkan dengan gaji kecil, dia tetap bekerja sepanjang tahun. Hujan atau cerah, tetapi Arnas tidak merasa puas hanya menjadi pedagang koran kecil-kecilan sepanjang hidupnya. Setiap kali dia menjual koran, dia akan menabung sebagian dari uang yang diperolehnya. Dan ketika uang yang ditabung cukup, dia membeli kios koran pertamanya. Dan terus berjualan dan menabung, kemudian membeli kios koran kedua dan ketiga. Dan mendirikan perusahaan media ketika ia berusia 27 tahun. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, dia memperluas bisnisnya ke Amerika Serikat dan akhirnya berhasil mendirikan kerajaan surat kabar. Setelah tiba di Amerika Serikat, dia terus mendirikan dan mendapatkan puluhan publikasi surat kabar. Dia juga terjun ke bidang petelevisian dan bahkan mendirikan sebuah penghargaan bernama Venezuelan Oscar. Tidak hanya disiarkan langsung setiap tahun, tetapi penghargaan ini mempunyai sejarah yang lama, yang terkenal dan luas pengaruhnya di Venezuela. Armas yang tidak memiliki latar belakang keluarga yang dibanggakan, hanya bisa bekerja sebagai pedagang tabloid yang paling sederhana. Namun dia tidak putus asa, dia malah mengandalkan usahanya sendiri dan tidak meremehkan pikirannya sendiri untuk menumpuk sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya dia berhasil keluar dari situasi ketempurukan keluarga mereka dan memiliki kehidupan baru dan menciptakan kisah legendarisnya sendiri. Teman-teman terkasih, pernahkah kamu merasa tidak akan pernah sukses karena latar belakangmu? Armas dalam cerita tersebut lahir di negara miskin dan keluarga miskin. Namun dia tidak melukiskan gambaran kemiskinan untuk dirinya sendiri, melainkan gambaran kesuksesan seorang taipan surat kabar. Terlihat bahwa berhasil tidaknya seseorang tergantung pada gambaran hidupnya. Tercatat dalam Alkitab bahwa ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Israel yang telah hidup sebagai budak selama 400 tahun sudah terbiasa menjadi budak juga sangat rendah. Dan juga tidak mempunyai mimpi untuk bisa keluar dari situasi yang jelek itu. Asalkan bisa hidup, mereka sudah menerima untuk seumur hidupnya menjadi budak. Namun Tuhan memberi mereka awal yang baru, kehidupan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, kehidupan yang penuh kemenangan. Tuhan pada awalnya ingin kita menjalani kehidupan penuh dengan pengharapan dan kemenangan. Sama seperti Arnas, Tuhan tidak ingin kita terikat oleh pengalaman masa lalu dan latar belakang keluarga, tetapi ingin kita memiliki rencana yang sama sekali berbeda untuk diri kita sendiri dan memiliki kehidupan dan kemenangan. Sahabatku yang terkasih, apapun latar belakang kelahiranmu, betapapun banyaknya penderitaan dan siksaan yang kamu alami di masa lalu, selama kamu datang ke hadapan Tuhan, Tuhan akan memberi gambaran yang baru, yang penuh pengharapan dan kemenangan, sehingga kemungkinkan untuk memilikinya, pandangan dan harapan hidup yang berbeda, bisa memiliki kehidupan yang berlimpah, diberkati dan sukses. Tuhan akan membantu Anda untuk lepas dari rasa takut di hati Anda dan menyadari potensi Anda dalam menghadapi setiap tantangan. Sebelum kita mulai beraktivitas hari ini, ayo coba berkata pada diri sendiri, hidupku adalah hidup yang sukses, pekerjaanku hari ini akan berhasil,
Hidupku diberkati. Saya percaya ketika Anda datang ke pekerjaan Anda dengan gambaran positif dan penuh dengan harapan, apa yang Anda lakukan hari ini juga akan berbeda. Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.